pada saat pertama kali tawuran itu euforianya udah kayak perang di zaman kerajaan aja bang. Tawuran banyak orang bawa senjata tajam segala macam, itu udah kayak dia maju berdua sama anak budut, dia malah pakai ilmu kanuragan. Wih. Udah kayak zaman Majapahit, Demak segala macam lah. Itu anak udah pakai ilmu, anehnya itu pada loncat-loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara nih. Jumpa lagi nih dengan di channel kita nih, sayangan kita, channel kesayangan. Kapal True Story KTS. Di edisi malam ini ada yang berbeda nih. Soalnya kenapa? Berbedanya. Aneh pakai baju Arsis Channel. Gitu. Maksudnya ini dukungan aneh terhadap teman-teman Arsis yang posisinya juga pengen buat channel gitu. Jadi welcome aboard lah. Welcome aboard buat teman-teman Arsis Channel. Semoga channelnya ke depan berkembang. Banyak cerita-cerita yang jadi inspirasi nih. Amin, amin. Gitu di dunia per-YouTubean gitu. Soalnya Arsis sendiri kan kita sama-sama tahu kalau dulu dia lebih ke peace gitu. Lebih ke peace, lebih ke banyak ke musik. Seperti itu, anak-anak seninya banyak dan sampai sekarang juga alumninya masih. Dan kebetulan gue juga emang sebenarnya veteran di penerbangan, abisnya di Arsis kayak gitu. Asik. Tapi gue di KTS. Nanti untuk Arsis itu saya Baon 97. Baon sukses on, semangat terus gitu, kreativitasnya mantap. Nah malam ini kita ada di Secret Kapal Bekasi. Nah, udah hadir nih di tengah-tengah kita. Cie. Cogan, Cogan. Cogan 99. Wah, untuk lebih detailnya mungkin Bang Cogan bisa langsung aja deh memperkenalkan diri, nama aslinya siapa, terus nama panggilannya siapa, nomor sepatunya berapa ya? Siap-siap pulang dikirim. syuting dikasih sepatu nih Siap-siap sama dikirim KTS. Shopee paket. Woi iya tenang. Ya, Oke, Bang Jogan. terima kasih Bang Sinyo atas undangan saya di acara KTS pada hari ini. Semoga KTS ini selalu berkembang, sukses untuk ke depan kita semuanya gitu Bang. Amin amin. Cerita awal masuk di sekolah penerbangan itu awalnya saya ikut-ikutan. Setelah lulus SMP bingung mau kemana nih. Tak dulu tadi aneh nanyanya nama ente. Oh iya nama. Nama asli Raden Bambang Wicaksono. Oh, Raden Mas Cogan. Kalau malam ini Raden Mas Cogan. Kalau dipanggil Cogan itu bukan saya yang ngasih nama gitu ya, Bang Sinyo. Oh gitu ya? Itu jadi ya karena teman-teman di lingkungan sekolah aja lah. Yang dipanggil Cogan. yang ngasih Cogan nama gitu. itu ya? Yang ngasih nama. Akhirnya ya melekat sampai sekarang lah, walaupun sekarang juga udah nggak Cogan Bang. Iya. Nah ini Cogan kita udah tahu nama aslinya Mas Raden. Gitu. Raden Bambang Wicaksono. Darah biru nih Raden. Insya Allah, insya Allah. Ah berat ya Raden. Nah Mas Cogan, Mas Cogan. Bisa ya Mas Bang Sinyo? Cogan apa Bang Cogan nih? Namanya Raden, tapi dia sekolah di penerbangan gitu kan di Iya, bener, Bang. Jakarta. Nah Bang Cogan dah. Bang Cogan nih pertama bisa masuk penerbangan tuh ikut-ikutan tadi ya Bener ceritanya. Bang, jadi karena waktu zaman Jadi SMP, dulu nggak punya pendirian apa gimana? saya masih SMP itu mau SMA ya kayak masih nyari jati diri gitu Wih, Bang. nyari jati diri. Mau kemana nih gitu. Standar banget tuh jawabannya ya. Standar. Nyari jati diri banyak banget yang jawab begitu. Jadi karena teman Gimana? SMP ada yang ngajak dulu masuk ke sini aja. Ya udahlah akhirnya kita berembuk mau keluarga
oke, emang itu kemauan kamu, Le, katanya. Wis. Kata Kakung, sekarang udah tua sih. Panggilannya sekarang Kakung, Bang. Oh iya betul. Akhirnya udah setuju orang tua, akhirnya masuk ke penerbangan gitu. SMP mana? SMP-nya kebenaran di SMP Negeri 12 Bekasi. Nah itu 12. di Narogong. Narogong, Rawalumbu. Situ, Bang. Gak terkenal kayaknya ya? Ya, Gak terkenal kayaknya. saya angkatan kedua Wah, angkatan malahan kedua. di SMP Gua itu. nggak tahu. SMP. SMP 12. Hmm. Oh, 12. Narogong. Daerah Narogong, terus ikut-ikutan. Mungkin di daerah Narogong juga banyak ya anak-anak. Itu ada satu yang sekarang juga waktu masuk ke penerbangan itu ada, namanya Ari, kepanjangannya sih lupa, tapi dia terkenalnya dipanggilnya Obot. Oh, oke. Nah, akhirnya Obot diajak, Bang masuk sini aja, oke kita masuk ke situ. Emang udah kenal Obot sebelumnya? Obot kan teman SMP, Bang. Oh, Obot di 12 juga. Iya, di 12 juga, SMP Negeri 12 juga tuh. Jadi posisi 12 ini ada berapa orang yang masuk di penerbangan, Halim? Kalau SMP 12 itu saya sama Obot. Cuma 2, Bang. Cuma berdua aja? Cuman berdua. Oh gitu. Gitu. Kenapa? Mau masuk penerbangan selain ikut-ikutan, emang akhirnya seneng juga, emang pengen ke situ? Iya sih, Apa jadinya. cuma ikut-ikutan doang aja? Ya pada awalnya sih ya bingung mau kemana, lanjutin kemana, SMA juga bingung, akhirnya ya penerbangan itu jadinya. Langsung ke Halim? Langsung ke Halim, dapat pamflet atau pengumuman dari si Obot juga sih itu, kalau nggak salah deh. Ya udahlah, coba ke situ. Berarti tahun 96-97 ya masuk ke situ? Iya, tahun Daftarnya? 97 daftar. Kopi dulu deh. Siap, Kung. Kopi dulu lah, santai. Ntar kita denger lagi ceritanya. Nah kan nih, lu di sini ada di sini nih. Emang punya cerita apa aja nih? Cerita Lu berani-beranian sih loh. Kayak diinterogasi jadinya nih kayak nunduk kayak udah siap Bang Sinyo. Gini. Nih channel ini kan mulai banyak nih sekarang nih kan di lagi rame lah katakanlah gitu. Channel YouTube ini rame, banyak alumni sekolah yang bikin channel YouTube gitu loh. Ya dulu kan kita sama-sama tahu ada BOC ya kan, teman-teman Budut Official Channel. Terus ada KTS, terus ada channelnya Kampung Jawa, ada 12RM, dan lain-lain lah gitu. Ada BM, Israel, Poncol, masuk lagi, anak-anak alumni Poncol juga bikin ya kayak gitu. Nah kalau yang lu lihat tuh cerita itu kan banyak pasti nyeritain masa lalu tuh yang rata-rata kayaknya sama gitu, ya kan? Bahkan ada yang begitu detailnya menceritakan pertempuran pada zaman itu gitu loh. Apa, ini gue nanya dulu nih, menurut lu tuh yang kayak gitu emang sangat diminati apa gimana? Sampai akhirnya seperti itu, apa nostalgia aja kali? Kalau itu mungkin udah jadi ciri khas anak STM kali ya Bang. Iya. Sudah tradisi turun-temurun. Pas baru selesai hari pertama masuk di penerbangan, kita masih celana biru, masih seragam SMP, diajak sama kakak kelas, alumni, langsung disuruh tawuran lo di situ, gitu. Iya. Prospeknya Seperti itu ya. Iya. Ada tongkat estafet yang dikasih. Iya Bang. Tapi Prospeknya. kayaknya gue sendiri nih sebagai host, kalau ceritanya sebatas itu mulu, bosen juga nih gue nanya-nanyanya. Bener Bang. Jadi ya emang. Tapi lu punya cerita yang menarik juga kan? Selain itu maksudnya, Ada. Lu hidup, lu hidup, punya prestasi apa gitu? Jadi- Mas Raden ini, Jadi yang bisa bikin temen-temen yang nonton KTS nih terinspirasi dengan pergerakan lu gitu, perbuatan lu itu. Jadi setelah saya masuk penerbangan dari Obot, akhirnya ada satu tetangga saya
yang dari teman kecil, saya pengaruhin juga Bang. Sekolah di sini aja kebenaran seumuran. Namanya boleh disebutin? Boleh. Namanya itu Rizky Nikmatullah. Ya Allah, keren banget. Dipanggilnya Tekbo. Nah akhirnya Tekbo. itu saya sama Tekbo masuk di kapal. Punya ceritanya sih lucu. Gimana? Setiap kita pulang kemalaman, habis tawuran, kalau salah satu dari kita ada yang belum pulang, jadi kita nongkrong di ujung jalan dulu Bang. Ini Tekbo kemana ya, Cogan kemana ya. Kalau misalnya salah satu itu belum ada yang pulang, pasti orang tua kita berdua itu ribut Bang, heboh. Mana nih anak gua belum pulang, mana nih anak gua belum pulang. Akhirnya ya salah satu nunggu sampai ketemu sama itu temennya, baru pulang bareng. Lucunya sih di situ aja tuh, zaman-zaman STM sekolah. Jadi sama Tekbo satu komplek berarti tetanggaannya? Satu RT. Satu RT? Bedanya rumahnya cuma 7 rumah lah, 5 sama 7 rumah situ. Lucunya di situ. Kita berangkat pagi, pulang malam. Salah satu belum ada yang pulang, kita jadi tunggu-tungguan. Setelah udah ketemu bareng, baru kita pulang. Jadi ketemu bareng dulu, terus baru pulang? Iya. Kalau belum ketemu bareng, nungguin di ujung jalan nih, soalnya, nongkrong dulu. Soalnya males bakal ada pertanyaan. Bener. Dari orang tua ya kan? Itu... Misalnya lu balik duluan nih, pasti orang tua Tekbo langsung nanya. Iya. Gan, Bang. Iya, Den, si Tekbo mana? Rizky mana kok belum pulang ini? Pernah kayak gitu kejadian tuh. Wah nggak tahu Bu. Akhirnya orang tuanya Tekbo juga jadi agak panik, khawatir. Si Bambang udah pulang, tapi si Rizky belum datang nih. Lain begitu lu ditanya nggak tahu lagi. Ditanya nggak tahu, padahal satu sekolahan, satu jalur, berangkat pagi, pulang malam, panik aja tuh. Bisa gitu. Lanjut lagi kita dengan ceritanya Mas Cogan, alumni 99 penerbangan Halim. Nah, sesuai dengan seperti biasa deskripsinya kapal True Story yang posisinya merangkai kisah lalu, kini, dan nanti. Jadi posisinya Mas Cogannya kita bawa flashback ke belakang. Siap. Ketika masa-masa remaja gitu, masa-masa ya belasan tahun ya. Iya, belasan tahun Bang. Belasan tahun gitu loh, masa-masa belasan tahun yang nggak ada dua kalinya, nggak bisa diulang lagi. Kayak gitu. Nah, kiranya apa aja nih yang ente temuin waktu posisi bersekolah di penerbangan nih? Hal-hal apa aja yang lu temuin? Apa mungkin perjakaannya hilang di tahun berapa? Apa ya? Ini putus di tangan apa ya? Perjakanya putus di tangan lagi nih Cogannya, ya kan? Ya kalau sialan nih hostnya katanya. Gimana Gan? Flashback nih Gan, ke belakang dulu gitu. Ke belakang yang masih di tema sekolah penerbangan, mulai dari kenalnya rokok yang tidak ada merek itu sampai ketahuan dengan alasan ini punya Tekbo lah, Tekbo ini punya Bambang lah. Akhirnya orang tua kita marah lagi. Jadi STM... Ini pasti punya lu dua-duanya gitu. Sebenarnya sih patungan itu. Patungan juga. Habis kita berdua dipukulin segala macem. Jadi ya... Oh jadi ketengsin nih? Iya, ketahuan sama pas orang tua. Pas lagi kepak apa gimana? Enggak, itu saya sisain di dalam buku rokok, dibungkus rokok Bang. Oh, dibungkus rokok. Saya taruh di rak sepatu. Nah, pagi-paginya sama ibu, almarhum ibu, ketahuan. Lagi beres-beres lagi kali. Bersih-bersih. Diperiksa, ada rokok dilihat. Iya, di rak sepatu. Di rak sepatu. Tapi di buku? Bukan?
Bukan Oh, di mananya? Di sepatu? Dibungkus rokok, Dibungkus rokok, iya. ditaruh di rak sepatu. Paginya almarhum ibu periksa, ternyata masih ada puntungan. Ini rokok tanpa merek punya siapa? Tapi ibu almarhum tahu itu apaan? Tahu bang, tahu itu ibu tahu. Oh, tahu. Tahu karena kan Pengalaman ada abang atau mungkin orang tua juga tahulah hal-hal yang kayak gitu ya bang ya. Iya. Akhirnya berdalih setelah kena cambukan sapu sama gesper, ini punya temen. Punya tekbo gitu. Iya, dan tekbo pas ditelusuri ditanya, ini punya cogan. Jadi dua-duanya lah yang emang nakal. Berarti sama dengan pengalaman yang gue bilang tadi. Iya. Ketika ibunya bule 95 datang ke rumah, ini punya siapa? Mungkin iya. bule bilang itu punyanya Sinyo. Aduh, lucu. Dari situ juga Tekbonya juga kena disikat juga loh. habis. Sampai orang tua ingin memindahkan sekolah gitu. Ayo udah kamu pindah aja, pergaulan kamu kayaknya nggak bener nih sekolah di situ. Iya gitu. bener. Akhirnya dengan minta maaf, berjanji tidak akan seperti ini lagi. Akhirnya orang tua masih mengizinkan terus untuk sekolah di penerbangan gitu. Oh, jadi orang tua ngasih kepercayaan nih. Nah, masih kepercayaan bener. Heeh. Kasih kepercayaan untuk kita berduanya lah untuk melanjutkan di sekolah tersebut. Gitu. Oke lah Le, yang penting janji ya Le. Gitu. Iya benar, bahasanya gitu bang. Tapi kalau untuk ayah, bapak, papa, ya emang sih tipikal dari orang tua saya ini beda. Wis Le, orang popo, masa? Anak laki-laki gitu. Oh, bokap gitu? Iya, tapi Gila, yang masih saya ingat dari pesan orang tua bapak, dia cuma bilang satu sih, jangan sampai berurusan dengan polisi, itu aparat dia, lah ya. Aparat, bener bang. Gitu. Akhirnya, karena posisi di Indonesia kan kayak GLE juga belum legal gitu ya kan. Nggak kayak di luar negeri, mungkin di Belanda di mana ada tempatnya. Ya mungkin kenal dari hal-hal tersebut karena pergaulan di sekolah sih bang. Gitu sih. Akhirnya ketemu, coba, tapi sih alhamdulillah nggak terjadi ketergantungan ke saya, ke Tekbo gitu. Mungkin ya pada saat remaja sekolah itu aja sih bang. Gitu. Iya, wis, anginnya kenceng. Wah, iya nih. Kita gak apa-apa lanjut. Sebenarnya sih lagi di puncak sebelah kanan atas. Jadi anginnya banyak. Tapi emang apa ya? Maksudnya di usia-usia segitu kan pasti emang rasa penasaran tuh tinggi gitu. Bener bang. Ingin nyobain yang belum dicoba gitu. Iya. Dan kebetulan yang dicobain ini ada gitu, maksudnya untuk mencarinya itu nggak sulit gitu. Iya, emang itu mudah gitu. Emang mudah pada saat itu istilah kata pengedar ataupun segala macam itu nggak ditangkap atau pemakainya juga tidak ada dari pihak ininya juga nggak ada sesuatu yang memberatkan si pemakai gitu bang. Iya, gitu dulu itu kan ya banyak cerita-cerita juga mengenai ke situ ya. Kita nyeritain ini karena emang terjadi ya pada tahun-tahun tersebut gitu. Di atas kita lagi tuh sampai pakai begitu itu ada yang ditaruh di kaleng, dibakar di dalam ruangan ke orang nabun gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap ketahuan. Ketahuan kayak gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir emang semenjak kita di tingkatan SMP pun gitu loh, kita ngerasain ada yang masuk ke siswa gitu loh, hal-hal tersebut gitu loh. Seperti boti misalkan, dulu zaman BK ya. Tapi alhamdulillah sampai saat seumur hidup ini sampai sekarang yang namanya boti saya belum pernah bang. Belum sama sekali. Yang namanya boti, main kartu, itu dua hal yang saya nggak pernah. Main kartu kan biasanya kan kayak ceki-cekian, gaple, itu saya nggak bisa bang. Paling bisanya main cakulan aja itu. Padahal itu kalau lu ngerasain boti itu,
Lo tuh ganteng banget itu. Ya, iya sih, tapi Biar alhamdulillah nggak pernah celana kesentuh lo itu, Bang. kotor gitu, kena tanah. Yang Bersih aja gitu ya. gitu suka gue perhatiin gitu kan, maksudnya ya dengan gaya slow-nya gitu kan kalau orang kena boti. Terusnya Ganteng deh gitu ya. biasanya nih orang nggak pernah masukin baju. Nah, pas dilihat, wih, baju dimasukin loh. Wah, hujan. hujan. Ntar kita lanjut lagi nih, nyari lokasi yang pas lagi buat ngobrol sama Mas Raden Cogan. Halo kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman semua. Jangan lupa ya subscribe channel Kapal True Story. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share. Salam satu udara. Ya, lanjut lagi nih ceritanya Mas Cogan. Pada saat Mas Cogan ini bersekolah di penerbangan. Posisinya saat itu ketika ente jadi anak kapal, sense apa sih yang ente rasain nih, gua anak kapal? Sense-nya itu karena anak STM kali ya, jadi itu merasa kayak jagoan gitu Bang, masuk STM tuh, di mana STM itu dunianya kan tawuran, narkoba, pacaran, ya emang berkesan banget sih pas di STM itu. Pokoknya kayak jagoan dah, anak STM tuh anak STM pada saat itu tuh. Dan emang sih pada tahun itu juga emang STM tuh emang lagi booming-boomingnya. Terkenalnya masuk STM tuh yang dicari kerja untuk kedepannya tuh lulusan dari STM, SMK gitu Bang. Jadi mungkin harapannya juga Bisa kerja masuk, gampang. udah kejuruan ya? Kejuruan. Udah kejuruan untuk dapat memudahkan langsung bekerja setelahnya ya? Bener. Kayak gitu. Nah, terus pengalaman menarik apa nih yang pernah ente rasain gitu waktu sekolah? Waktu Atau sekolah awalan ngerasain sesuatu yang bikin ente kaget atau gimana? Surprise lah. itu pada saat pertama kali tawuran itu euforianya udah kayak perang di zaman kerajaan aja Bang. Tawuran banyak orang bawa senjata tajam segala macam, itu udah kayak di sinetron zaman sekarang deh. Yang naik kuda, yang bawa pedang segala macam. Tang-tring di jalan, udah nggak inget mati. Pokoknya euforianya itu ya kayak jadi semacam ya apa sih, jagoan aja gitu Bang, anak STM nih gua nih gitu, berani. Tapi anak STM itu ya terkenalnya berani keroyokan, rame-rame. Giliran disamperin, dicegat di geng seorang sama rame-rame ya pasti tetap kabur gitu aja sih Bang. Berarti sebenarnya tawuran ini kalau bisa dibilang itu sangat kurang jiwa kesatriaannya ya? Bisa jadi, karena bisa dibilang karena ya, kolosal ya? Rame-rame gitu? gerombolan. Mungkin lebih seru lagi sih kalau misalnya 1 lawan 1 kali ya. Ada yang gitu? Nggak ada, selama sekolah itu kayaknya nggak ada ya? Paling kalau misalnya ada ya jagoan pentolannya lah. Oh, ngepet di depan Ngepet misalnya. di depan. Oh, seperti itu ada yang bawa senjata tajam, ada yang pakai ilmu. Pernah kejadian satu yang saya ingat, itu namanya si Bambang Subroto ya. Panggilannya apa sih, lupa tuh. Nah itu Ibeng. Ibeng, bener Ibeng. Ibeng 99. Itu tawuran di Setiakawan siang-siang. Dia maju berdua sama anak budut. Dia malah pakai ilmu kanuragan. Wih. Udah kayak zaman Majapahit, Demak segala macam lah. Itu anak udah pakai ilmu, anehnya itu pada loncat-loncatan. Iya. Jarak sekitar 2 meteran itu mereka tuh pada mental gitu Bang. Wih, jadi kita itu yang di belakang mereka itu tuh jadi bengong. Ini apaan nih gitu? Ini apaan, kok berantem kayak begini? Emang dia acting atau gimana, pura-pura jatuh atau bagaimana? Akhirnya mungkin mereka berdua itu capek, udahlah capek. Ya udah, mereka mundur, kita juga mundur.
Itu tuh yang saya inget tuh. Kayak Serunya tuh ada di situ. ilmu kontak batin gitu ya? Iya, ilmu kanuragan. Jadi nggak bentrok malah ya? Nggak bentrok. Mereka turun di ujung, kita di ujung, pentolannya pada turun yang berani, maju, sempet denger jangan pakai ilmu ya. Ya kita yang di belakang ya bengong, jangan pakai ilmu. Ternyata pas di mereka melakukan aksinya ya emang terjadi. Satu dikeluarin tenaga dalam, musuhnya mental, musuhnya bangun, dikeluarin lagi, musuhnya mental, ya jadi gitu. Bener. Mungkin kalau orang-orang yang punya isi itu, Iya isi bilangnya lah. Yang punya- isim. orang-orang yang punya isi itu mungkin dia bisa melihat ya, orang yang punya isi lagi kali ya, Bisa ya jadi, gitu ya. bisa Kalau jadi, kita kan bisa awam nih nggak ngerti kayak gitu-gituan. Itu Jadi sih. kayak film pitung dong, kayak adu ilmu gitu. Iya, bener. Pakai ilmu dah. Saya pikir ya bohongan kayak aksi kuda lumping gitu ya bang ya. Ya ternyata emang bener sih. Bener ya? Pada emang Mental-mentalan bener gitu ya? Mental-mentalan. Akhirnya mereka capek kali ya. Ya udahlah, udah. Mereka berangkat sekolah, kita juga berangkat sekolah. Ya jadi pada saat itu ya jadi heboh. Oh, lu begitu ternyata katanya. Ibeng ya? Di Bambang Subroto tuh. Si Broto ternyata punya ini juga mainan gitu ya. Bener. Terakhir ketemu dia Punya sekarang isim jadi gitu. itu, jadi tentara bang. Iya. Kerjanya di Tajumalela. tuh. Jadi tentara. Wow. Mungkin ilmu kanuragannya lebih meningkat kali ya. Masih kontak Meningkat. sama Lost dia? kontak sih bang, terakhir ketemu Oh. cuman lagi di Rawalumbu tuh di Jembatan 6, saya lagi beli makan sama anak tuh boncengan, ternyata Bambang Subroto. Oh, ngobrol, ya udah. Mungkin udah nggak dinas di Tajimalela lagi kayak sih, udah pindah kemana gitu. Tapi setelah kejadian itu, Bambang Subroto ini nggak diinterview sama teman-teman. Bang, itu lu kemarin apaan tuh? Jadi Ilmu apa itu? Bagi-bagi dong atau gimana? Enggak ya? jadi public figure bintang utama sih. Wis. Ya kan. Aduh. Apa kalau dulu starring ya? Iya. Starring gitu. Pemeran utama, Pemeran utamanya. film gitu. Lucu aja sih. Terus dia ngasih tahu? Enggak? nggak diem aja dia sih. Oh, diem. Jadi intinya ya tahulah anak zaman dulu tuh emang pada jagoan gitu bang. Sampai ke badan-badannya juga diisi. Keras ya? Bisa Kandang-kandang. bisa senjata tajam nggak mempan aja ada ya? Ada bang, banyak. Banyak. Sampai sekarang juga masih ada. Ada ya? Masih ada. Wih, Temen berarti kita juga sih bang. sebenarnya Indonesia kaya banget ya budayanya ya. Wah itu ilmu turun-temurun juga sih. Asal Masih isimnya tuh nggak nyangkut gitu loh, Ah, atau iya. lepas dari badan ya. Ya kan kayak Haji Damsik dulu isimnya nyangkut di pagar tuh di Gedung Juang. Akhirnya ketembak. Akhirnya ketembak kejebol kan. Gitu. Aduh. Lucu deh. Jadi karena saking seringnya aktivitas tawuran itu bikin beberapa temen mikir harus bagaimana gitu ya. Tapi sih selama sekolah kayak begitu-begituan saya sih bukan nggak tertarik sih bang ya. Emang ya udahlah biasa. Pasrah aja lah gitu kan. Berangkat tujuannya emang berangkat sekolah. Doa orang tua selalu menyertain kita supaya anaknya selamat lah intinya gitu, selamat pulang sekolah. Terus juga menuntut ilmu dengan baik. Tapi baik loh menuntut ilmunya. Ya. Ini cogan Gitu pacaran sih. mulu, pacaran terus sih. Pesta daging gitu. Orang-orang sekolah sih bolos pacaran. Jadi ini ada sesuatu yang berbeda. Komplit nih ada love story-nya. Love story-nya bang, bener bang, banyak itu love story-nya. Jadi Punya pacar satu, pacaran lagi pacaran, digerebek sama itu pacar, akhirnya Oh, cemburu. Akhirnya pacar itu disuruh milih, lu mau pacaran sama siapa katanya. Gitu ya, saya diem aja, yang mau gua sini, yang enggak ya udah. Akhirnya itu tuh ceweknya nggak berantem tuh. Yang satu mau nabrakin diri ke 3 perapat atau gimana? Enggak. enggak.
Kebeneran itu saya lagi pacaran satu nih. Pacaran, inget rumahnya itu sekarang di Bintang Kalimalang tuh. Rumahnya di situ. BSK? Iya, di situ tuh. Saya lagi di rumahnya, tiba-tiba pacar saya yang satu lagi datang. Wih, Hebatnya di situ tuh Bang, saya tuh Bang. Saya juga dia bingung gitu. dia nyium keberadaan lu di situ ya? Tahu. Si gila. Ujung-ujungnya yang Hah? menang Yang mana? yang sama sekarang nikah gitu Bang. Wih. Putus nyambung. Nah, nih Nyonya nih ntar nonton gak nih? Ya insya Allah sih jangan nih Bang. Tapi kan Nyonya akhirnya jadi pilihan. Iya, jadi untuk pilihan nemenin tetap. hidup ente sekarang kan? Iya, iya. Bang. Wih, sile. Dari Dari sekian banyak gitu loh. dia yang terpilih. Nah, Alhamdulillah. itu mestinya Nyonya bangga juga nih. Ternyata Dapetin Mas cogan Raden kapal gitu ya. Mas Raden Cogan kapal Allahu Halim Akbar. 99 milih gue gitu buat sebagai pendamping hidup gitu kan. Nah, ini lanjut lagi nih nanti sama ceritanya Mas Raden. Oke, lanjut lagi dengan ceritanya Mas Cogan. Yang aneka warna gitu ya, warna-warni ya. Selain merasakan juga tawuran, merasakan juga ya ada pacaran-pacarannya gitu. Mm-mm. Emang tahun segitu udah bisa ngejajanin cewek apa gitu? Ongkosnya banyak dari orang tua dulu, Mas jadi Raden? Apa ente yang dijajanin cewek? termasuk yang beruntung juga saya Bang. Ah. Nggak punya duit, tapi setiap dapat pacar itu yang royal. Oh gitu. Yang ekonominya bagus deh gitu ya Bang ya. Jadi kalau jalan ya tinggal petantang pententeng aja sayanya. Dibayarin makan, Padahal nggak punya duit tuh ya? Nggak punya duit. Duit dari sekolah juga, duit dari orang tua juga buat ongkos aja, merokok. Berangkat pulang pergi sekolah kan nggak pernah bayar patas cuman cepet 200, kadang-kadang nggak bayar pada zaman itu tuh. Gitu Bang, ya alhamdulillah ya pacar-pacar yang dulu zaman sekolah ya alhamdulillah ngebayarin saya melulu. Bayarin dulu. Cowok matre ya? Aduh, Cowok matre. udah ada aja. Terus kelas 1 tuh pagi ya? Kelas 1 pagi, Berarti ketemunya kelas 3-nya. iya, Kelas 3-nya berarti 97 ya, anak 97. iya. Ketemu Gator CS. Ah iya Bang Gator, terus satu lagi siapa Bang? CS Bang Gator Bang? Black Anak- Lutung, Otoy. Otoy. Nah saya suka sama mereka tuh, Bang Gator, Bang Otoy. Rapi-rapi sekolahnya tuh, juga. Ganteng-ganteng ya. Panutan Masukin. banget tuh ngeliat, ganteng, kalem gitu kan. Bang Otoy mau Gator. Sekarang jadi guru ngaji juga. Amin, amin. Terus pagi itu pengalamannya gimana tuh dulu? Kalau pagi sih karena masih kelas 1 pagi itu masih diemong sama kakak kelas kali ya dulu ya. Jadi apa-apa kita selalu maju lo gitu. Tapi Kita udah mulai males apa masih kenceng tuh kelas 3-nya? Kalau pas pada kelas 3-nya ya tinggal gantian. Suruh anak kelas 1, kelas 2 yang maju duluan. Biar basic saya ya udah. Mundur, ngilang, pacaran. Pulang malam, pacaran. Bolos, pacaran terus. Terus atmosfernya ketika kelas 2 berbeda nih? Kelas 2 sih, nah ya itu kelas 2 siang itu emang udah tawuran terus sih Bang waktu zaman kelas 2 tuh. Tawuran sama temen sebiji tekbo. Berangkat narkoba dulu, dicegat tekbo, berantemnya cuma pakai botol seliter. Ya, isinya juga kosong. Ya seru sih di situ tuh. Botol cerita. Aqua maksudnya? Akhirnya di situ ya karena emang mabok, tekbo jidatnya bocor, saya tangannya kena,
kesambit sih untungnya, alhamdulillah kesambit. Ada luka juga. Banyak itu kisah tawuran di situ tuh. Tapi sih emang sekolah tawuran itu nggak mikir mati sih bang. Mikir apa? Tuh. Bodohnya mikirnya ya udah tawuran, ayo pulang, sekolah. Enjoy sih bang, kayaknya nggak ada pikiran itu zaman sekolah. Nggak punya pikiran loh. Nggak punya pikiran, iya. Nggak punya pikiran. Kayak bener nggak ada tanggung jawab. Tapi setelah kita dewasa seperti ini, Wis dewasa. punya anak, punya istri, kewajiban tuh kayak berat banget. Zaman sekolah emang nggak ada pikiran deh, nggak ada tanggung jawab. Di belasan tahun. Iya. Allah Akbar. Nggak bosan tawuran mulu. Ada jenuhnya juga sih. Ada jenuhnya ya, tapi emang labelnya STM sih. Jadi mau nggak mau ya tawuran. Alhamdulillah sampai rumah selamat. Orang tua juga ngelihat kita nggak ada luka, udah alhamdulillah, udah seneng banget bang. Gitu. Yang paling wanti-wanti orang tua ya ibu. Iya. Orang tua almarhum. Ada aktivitas lain gak sih? Mas Cogan? Aktivitas lain saya itu senang main basket bang. Oh basket. Dari SMP tenis meja, terus basket. Bola saya nggak demen. Karena waktu SMP saya main bola, dicegat itu bola, ankle saya kena bang kaki. Itu 2 minggu SMP nggak jalan. Habis dari itu yang namanya main bola, terus sekarang kayak futsal sampai sekarang itu saya nggak pernah main bola, paling main basket ya udah tangan tuh udah tuh sampai bengkok tuh. Main basket aja udah, itu seneng kegiatan itu tuh. Basket ya? Kalau basket ayo deh ikut main gitu, walaupun main yang nggak jago-jago banget sih ya, yang penting ikut olahraga basket mau. Apa sih? Rebound kayak gitu-gitu ya? Iya, saya selalu jadi di tengah deh, kalau nggak di sayap kiri, itu hobinya udah dah, jagain ring aja udah di bawah. Si zamannya siapa? Jordan ya? Jordan. Nah, Jordan juga zaman dulu tuh ada namanya NBA Panini tuh, ngumpulin stiker tuh. Sampai beli warung nggak punya duit, pas beli rame-rame Oh, apa namanya, kartu basket? Kartu basket Panini tuh. Beli majalah, Tekbo punya, temen seblok juga punya, nggak ada duit, akhirnya nyolong. Umpetin satu, Tekbo Suka nyolong juga ternyata. Nggak punya ini, ambil satu, nggak punya. Itu karena emang zaman dulu Panini tuh emang lagi kayak sekarang tuh kayak PS lah bang gitu. Barclay. Lu ngambil? Iya. Lu ngambil nggak bu? Besok sih gue pengen sih. Allah. Itu warungnya juga warung di dekat rumah. Aduh, kalau inget tuh pengen bayar aja deh. Yang tren saat itu apa sih aktivitas pelajar saat itu? Berarti posisi gerak lu nih nggak panjang ya sebenarnya. Maksudnya ketika lu sekolah di Jakarta, lu tuh ya mau ke pasar baru lu males. Iya. Ya kan paling lingkupnya kemana nih? Ke Blok M. Blok M, Ya kan? ikut nonton konser, ujungnya tawuran lagi. Banyak kejadian yang bermasalah juga. Ya bisa ada kata juga dulu juga, sekarang tuh jadi kayak penyesalan. Gue sekolah berantem mulu, pacaran mulu, yang nggak ada, kalau dibilang tuh kayak nggak ada manfaatnya zaman sekolah dulu. Nilai-nilai lu gimana? Nilai-nilai sih, alhamdulillah bagus bang. Nggak pernah belajar. Yang nggak pernah belajar itu zaman itu STM, nggak pernah belajar. Belajar juga motor rangka kayak gimana. Yang paling kenal lah ini baling-baling, karena bentuknya 3 biji gitu kan, ini baling-baling. Oh ini engine-nya. Yang utama-utama aja, kayak kalau misalnya kayak printil-printilnya kecil itu nggak pernah saya detailin. Paling ingetnya cuman bikin tang doang udah. Ya kan? Bikin tang doang. Apa namanya, praktek bengkel itu cuman bikin baut, bikin tang. Aduh ya Allah. Terus kerennya cuman dapat werpak. Werpak jubah ya. Jubah. Aduh. Udah keren banget tuh pakai werpak kemana-mana tuh.
Ada guru favorit gak? Guru favorit yang itu, yang galak biasa. Pak Eko, guru olahraga. Pak Anak Eko. Bekasi terlambat. Pada digebugin. Pak Eko Papayala? Pak Eko sih yang saya inget sih. Gagap nih Bekasi. Wah udah terkenal udah Bekasi. Akhirnya sih tetap aja dibukain pintu masuk. Pak Eko, teriak-teriak. Zaman dulu itu tuh. Pasukan si Gagap nih gitu. Iya. Bekasi nih emang nih. Terlambat. Lambat terus pokoknya. Berarti dari dulu itu. Masuk pagi jam 9, jam 10 baru sampai. Masuk siang jam 2 gitu aja udah. Tapi nggak ada anak Bekasi, sepi sekolahan. Ah iya bener, karena mungkin bisa dibilang berapa persennya dari Penerbangan Halim. penerbangan Halim banyaknya Bekasi. Iya, karena Badok pun sebenarnya kan Bekasi. Mm-mm. Badok masuk Bekasi. Yang di setelah Taman Mini ke sana ya anak-anak Iya. Mm-mm. Pondok Gede ya Bekasi juga sebenarnya. Bekasi jadi 2 base kan, di barat sama timur. Barat banyak, timur juga banyak. Kalau digabung mah bisa 2 bus kali ya. Pokoknya sih zaman Bekasi sih banyak. Terus juga adik kelas banyaknya juga dari Bekasi itu bang. Zaman PKL di mana saat itu? Apa PKL udah nggak di Lanut Husein ya? 99? Di Bandung. Masih? Di Bandung. Masih di Lanut? Itu lebih lucu lah. Dikumpulin, telanjang, ditonjokin satu-satu. Saya ikutin pukul. Besok-besoknya dicegat sama preman situ. Di mana? Di Setiakawan. Saya ditarik, saya digebugin sama itu preman, saya kabur. Besok paginya, siang saya petantang-petenteng bawa tas isinya celurit.